Selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita saudaraku? Tentulah kabar baik. Karena anugerah kasih Allah pada pagi hari ini kita nikmati dengan nafas kehidupan kita serta kesehatan kita yang baru. Tuhan senantiasa menyertai kita. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari yang indah ini, kita mau membuka hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan melalui renungan kita di pagi hari yang indah ini. Bersama dengan saya, Evangelis Hermin Siburian. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini. Tuhan sudah menganugerahkan hidup kekal bagi kami. Bapa yang baik, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu di pagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau membukakan hati dan pikiran kami. Engkau memberikan hikmat marifat kepada kami ya Allah, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Engkau juga memperlengkapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini. Mampukan hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya nih. Engkau sembunyikan selalu di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, dan dipermuliakanlah Engkau melalui firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Amin. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saudaraku kita beri judul Jangan takut, Tuhan menyertai hidup kita selalu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada zaman-zaman seperti sekarang ini, zaman globalisasi, zaman modern, zaman yang serba instan ini, masih banyak orang-orang yang tidak mengenal siapa Tuhan, yang tidak pernah mendengarkan Injil kebenaran tentang Tuhan dan karya-karya Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita wajib memberitahukan kepada orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita, tanpa terkecuali. Dan kita memberitakan Injil kebenaran Tuhan yang sudah kita terima dan sudah kita rasakan melalui cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian juga halnya seperti nats firman Tuhan pada pagi hari ini, hambanya Rasul Paulus, setelah dia bertobat, setelah dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya di dalam kehidupannya, dia tidak putus-putusnya untuk memberitahukan kepada semua orang, dimanapun dia berada, dia terus menyatakan dan memberitakan Injil kebenaran tentang Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus memberitakan Injil kebenaran tentang Tuhan sudah menjalani berbagai kota-kota seperti kota Filipi, kota Tesalonika, kota Brea, ataupun juga kota Athena dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku yang terkasih, ketika Paulus memberitakan Injil kebenaran tentang Yesus Kristus,
tidaklah segampang dan tidaklah semudah apa yang dipikirkan oleh Rasul Paulus pada saat itu. Karena pada saat dia memberitakan Injil ke kota-kota yang terdahulu, dia banyak mengalami kesulitan. Dia banyak mengalami tekanan. Bahkan dia banyak mengalami penganiayaan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, ketika Rasul Paulus ingin memberitakan kabar baik tentang Injil Kristus kepada orang-orang yang ada di kota Korintus, rasa takut dari benak daripada Rasul Paulus menghantui dia. Karena dia takut ketika dia akan memberitakan kabar baik tentang Kristus di kota Korintus, dia akan mengalami seperti yang sudah dia alami di kota-kota yang sudah dia lalui. Tetapi itu, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan mengetahui apa yang ada di benak daripada Rasul Paulus pada ketika itu. Oleh karena itu, saudaraku, Tuhan menghampiri Paulus melalui penglihatan kepada Paulus. Dan Tuhan berfirman supaya Paulus jangan takut dan teruslah memberitakan firman Tuhan dan jangan diam. Hal ini terngiang di telinga Rasul Paulus. Dan ini juga yang membuat dia semakin semangat untuk memberitakan Injil di kota Korintus. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti halnya dengan kita, saudaraku, kita yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita sudah menerima berita Injil kebenaran tentang kebenaran Yesus Kristus, dan kita sudah menerima cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita wajib memberitakan kabar baik tentang kebenaran Yesus Kristus kepada semua orang dimanapun kita berada, tanpa terkecuali. Dan hal ini bukan harus kita sekolah di teologi, atau kita harus menjadi pendeta lebih dahulu, atau menjadi penatua, atau menjadi evangelis, supaya kita dapat memberitakan Injil kepada semua orang. Tidak, saudaraku. Tapi kita yang sudah menerimanya dan merasakan begitu besar kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dan kita harus membagikan hal ini kepada semua orang, supaya mereka juga merasakan apa yang sudah kita rasakan lebih dulu, dan menyatakan Tuhan menjadi juru selamatnya yang hidup, dan Injil kebenaran menjadi pedoman di dalam kehidupannya. Memang saudaraku yang terkasih, hal ini tidaklah semudah dan segampang yang kita pikirkan. Pastilah kita menghadapi kesulitan-kesulitan seperti hambanya Tuhan, yaitu Rasul Paulus ketika itu. Kita akan menghadapi kesulitan seperti tekanan, atau kita diasingkan dari lingkungan kita, dari pergaulan kita. Mungkin juga kita menghadapi penganiayaan, atau kita diasingkan. Percayalah, semuanya itu adalah proses. Dan Tuhan tidak mau tinggal diam. Dia pasti melindungi kita. Dia pasti menyertai kita. Asalkan kita mau memberitakan kabar baik tentang Tuhan kepada semua orang. Terlebih Injil kebenaran sampai kepada orang, supaya banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan. Seperti di dalam firman-Nya di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat yang 10a. Tuhan berfirman, "Sebab Aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau." Amin. Luar biasa jaminan Tuhan melalui firman-Nya. Di
Dia yang menyatakan bahwa Dia akan menyertai kita dan tidak seorang pun dapat menjamah kita dan menganiaya kita. Suatu hal yang luar biasa. Kita sudah dibentengi oleh Tuhan. Oleh karena itu jangan takut. Jangan kita diam. Kita harus terus memberitakan Injil kebenaran kepada semua orang. Dimanapun dan kapanpun kita akan menjadi pemberita-pemberita Injil kebenaran tentang Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan dan menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk itu marilah kita tetap menjadi pemberita Injil kepada banyak orang selagi ada kesempatan di dalam hidup kita. Jangan pernah kita takut dan jangan kita pernah diam hanya karena hal-hal yang tidak diinginkan oleh diri kita. Karena janji Tuhan akan selalu menyertai hidup kita. Asal kita mau, Tuhan pasti beserta dengan kita. Immanuel. Amin. Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Sungguh bangga kami Bapa memiliki Allah seperti Engkau. Jaminan yang telah Engkau berikan di dalam hidup kami. Bahwa Engkau akan menyertai kami. Dan tidak seorang pun dapat menjamah kami dan menganiaya kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dan lindungan-Mu bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan sesuai dengan firman-Mu, untuk menjadi pemberita Injil kebenaran kepada semua orang dimanapun dan kapanpun kami boleh memberitakan Injil kebenaran tentang Engkau ya Bapa. Pakai kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, jadikan kami selalu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebelum kami melakukan aktivitas kami mohon pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menyertai kami di saat kami memulai pekerjaan kami, supaya apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami secara pribadi, keluarga, dan banyak orang. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa di pagi hari yang indah ini, buat setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh memberitakan kabar baik tentang Engkau kepada semua orang dimanapun mereka berada, di pelosok-pelosok bumi ini Tuhan yang tidak terjangkau oleh banyak orang. Biarlah Engkau yang memampukan mereka, Engkau yang melindungi mereka, dan Engkau mencukupkan kebutuhan hidup hamba-hamba-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, pagi hari yang indah ini juga kami mau berdoa buat negara kami, Republik Indonesia, negara yang paling kami cintai di dalam kehidupan kami. Supaya Engkau Tuhan mencurahkan damai sejahtera-Mu di dalam kehidupan bernegara di kami Tuhan Yesus. Dan Engkau juga melindungi dan menyertai setiap aparat pemerintahan yang duduk dalam pemerintahan, supaya mereka di dalam menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Putra-Mu yang kudus, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.